Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan materi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Anggota kelompok yang pertama Bunga Fitrisia dengan NIM 19 dan yang kedua Dio Rahmadani Putra dengan NIM 19 Kemudian yang ketiga Abdi Ananda Arya Putra dengan NIM 19 Kemudian yang keempat Ani Febriani Lestari dengan NIM 19 dengan dosen pengampu Williameta SE IMM. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin para karyawannya dengan baik. Yang B yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Kartono 2003, tipe-tipe kepemimpinan dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu tipe kepemimpinan karismatis. Memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan paternalistis atau maternalistis. Lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang memiliki dengan sifat di mana menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa. Mereka bersikap terlalu melindungi. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan tersendiri. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan militeristik. Ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, sangat menyenangi formalitas upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal dan berambisi untuk merajai situasi. Yang kelima yaitu tipe-tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini praktis memimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Yang keenam yaitu tipe kepemimpinan populis. Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempunyai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan administratif atau eksekutif. Ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Yang kedelapan yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Yang C yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang artinya memulai atau melaksanakan. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan persaingan. Kata kunci dari kewirausahaan yaitu yang pertama pengambilan risiko, yang kedua menjalankan usaha sendiri, yang ketiga memanfaatkan peluang-peluang, keempat menciptakan usaha baru, kelima pendekatan inovatif, yang keenam mandiri. D. Tugas dan fungsi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu tugas pokok kepemimpinan. Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, tapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya.
agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kemudian yang B, fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang C, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Kemudian yang D, fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. E. Fungsi pengendalian. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, D. Konsep dan prinsip kepemimpinan wirausaha. Ada 3 karakter kuat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, tidak sekedar berbicara, tetapi selalu memberi contoh. Ia haruslah yang pertama bertindak ketika bahaya datang. 2. Bakat pemimpin bisa berupa bawaan, tetapi karakter kuat bisa dibentuk, karena hal itu merupakan sebuah pilihan. 3. Karakter dapat menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain. Ciri dari seorang pemimpin yang sukses dalam berwirausaha tersebut adalah sebagai berikut. 1. Motivator ulung. Seorang wirausahaan yang sukses pasti mampu mengelola usahanya dan seorang perencana strategi yang andal. Motivator ulung bagi timnya yaitu seorang yang ambisius dan total dalam bekerja karena ia mencintai pekerjaannya. 2. Pendengar yang baik. Pemimpin yang mempunyai kontrol emosi dan perasaan yang baik sehingga menjadi seorang pendengar yang baik dan hebat. Pemimpin itu akan disenangi jika ia mampu mendengar apa yang tim inginkan atau kesejahteraan bersama atau tujuan bersama. 3. Pemimpin yang hebat tidak ingin menjadi yang nomor 1, tapi bersama-sama untuk bisa menjadi nomor 1. 4. Pemimpin yang baik senang memuji hasil kerja bawahannya dan motivasi yang kurang mampu. 5. Sopan dan menghargai orang lain. 6. Antisipatif dan proaktif. 7. Fleksibel, lentur, dan pemaaf. Seorang pemimpin suka mencari jalan keluar daripada membuat masalah. Ia adalah seorang yang selalu dapat menyelesaikan masalah, sehingga ia tidak mengandalkan organisasinya untuk menjadi tameng kesalahannya. Pemimpin yang hebat merupakan orang yang pemaaf dan menerima keadaan bahwa hal ini adalah kesalahan dirinya dan bukan kesalahan bawahannya. 8. Visioner dan perencanaan strategi atau strategic thinker. Seorang pemimpin adalah seperti nahkoda dalam sebuah kapal, di mana ia tahu bahwa di seberang sana ada sebuah pulau yang menjadi tempat untuk berlabuh atau tujuan dari sebuah pelayaran. Ia mengetahui ada karang dan menghindarinya. 9. Tenang dalam kondisi apapun. 10. Ahli dalam segala bidang. Seorang pemimpin harus belajar lebih giat daripada bawahannya. Ia harus mempelajari semua skill agar mampu menjadi pelatih yang handal. Ia harus mampu mengarahkan orang yang lemah karena memang ia mempunyai keahlian sebagai motivator. 11. Rendah hati dan tidak sombong. 12. Humoris.
Di saat-saat tertentu, seorang pemimpin perlu membuat suasana itu menjadi tidak kaku dan humoris. Ia harus mampu mencairkan suasana dengan gurauan yang segar tanpa mengurangi rasa hormatnya sebagai pemimpin. 13. Orang yang terakhir merayakan kesuksesan. Ketika bisnisnya berjalan dengan lancar, seorang pemimpinlah yang mengambil resikonya. Tetapi ketika kesuksesan terjadi pertama kali, ia haruslah menjadi yang paling akhir menikmatinya. Sifat kepemimpinan wirausaha. Yang pertama, disiplin. Wirausahawan harus memiliki ketetapan komitmen terhadap tugas dan pekerjaan secara menyeluruh, antara lain ketetapan terhadap waktu, peningkatan kualitas pekerjaan, dan sistem kerja. Yang kedua, komitmen yang tinggi. Dalam hal memiliki komitmen yang tinggi harus didasari bahwa komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 3. Jujur. Kejujuran merupakan landasan moral wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku pada kehidupan yang bersifat kompleks, kejujuran mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, dan kejujuran terhadap segala kegiatan terkait dengan penjualan produk. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Wirausahawan juga harus memiliki daya kreativitas tinggi yang didasari oleh cara berpikir yang maju dengan gagasan baru yang inovatif. Yang kelima, realistis. Wirausahawan juga selalu berpikir realistis dengan kemampuan menggunakan fakta dan realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatan. F. Keterampilan kepemimpinan. Secara umum ada 3 keterampilan kepemimpinan. Yang pertama yaitu technical skill, suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seseorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang kedua, human skill, kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerjasama dengan orang lain sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, egois dan individualistis. Seseorang wirausaha harus bersosialisasi dan kompeten dalam berkomunikasi yang efektif, menumbuh kembangkan jejaring kerja dengan mitra usaha dan stakeholders. Yang ketiga, conceptual skill. Seseorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk model kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.